Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hassil maqasidana amin. Itu doa buat berkah bulan Rajab, berkah bulan Sya'ban dan sampai umur bulan Ramadan. Ada nggak yang di sini bisa jamin sampai bulan Ramadan? Tidak ada. Tapi kira-kira ada nggak orang yang dicabut nyawanya sebelum Ramadan? Ada. Dan kita tidak tahu siapa. Mungkin saja dia orang yang berdoa supaya sampai bulan Ramadan. Nah, ini pertanyaannya. Allah kan udah tahu takdir kita. Allah sudah tahu isi kepala kita. Lalu untuk apa lagi berdoa? Karena berdoa itu ibadah. Makanya senantiasa dicatat dan ditonton sampai selesai. Dari mimbar mulia Islam itu indah, kita saling mengingatkan supaya istiqomah berdoa. Karena alasan pertama kenapa seseorang itu harus berdoa, karena itu perintah Allah. Alasan yang kedua, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu prosesornya ibadah, intisarinya daripada ibadah. Makanya tadi dijelaskan guru-guru kita, seluruh ibadah yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah doa, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, munajatnya seorang hamba kepada Allah. Yang ketiga, kenapa seorang mesti berdoa di hadapan Allah padahal Allah sudah tentukan takdir kita, Allah sudah tahu isi kepala kita, karena ini bukti kerendahan seorang manusia di hadapan Tuhannya yang maha tinggi, yang maha kuasa, maha besar. Allah katakan dalam Al-Quran, ba'da qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian semua fakir di hadapan Allah. Kita semua fakir, Bu. Subhanallah. Ada yang mungkin tidak fakir ekonominya karena kaya raya, tapi bisa jadi fakir kesehatannya, kurang sehat. Ada yang tidak fakir kesehatannya karena sehat walafiat, fakir ekonominya. Ada yang sehat walafiat, kaya raya juga, fakirnya apa? Nggak punya keturunan. Ada yang lengkap semuanya tapi tetap fakir. Kenapa? Karena dia tidak tahu masa depan, bagaimana nasibnya di akhirat nanti. Maka kita semua ini punya kekurangan di hadapan Allah, bahkan fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berdoa kita nunjukkan kepada Allah, kita tunjukkan bahwa saya ini fakir ya Allah, nggak punya kekuatan sedikit pun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang keempat, kenapa seseorang mesti berdoa? Karena dengan berdoa menunjukkan bahwa dia tidak berputus asa. Sedangkan berputus asa itu dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan dalam riwayat, dosa tertinggi itu putus asa dari rahmat Allah. Ngapain lagi saya sholat? Ngapain lagi saya berdoa? Ngapain lagi saya Islam ujung-ujungnya? Ngapain lagi saya menyembah Allah? Orang saya tidak pernah dikasih sama Allah. Tuh, putus asa di hadapan Allah kita tutupi dengan cara terus berdoa. Meskipun mungkin kelihatan di mata manusia tidak pernah dikabulkan doanya. Padahal sebenarnya sudah dikabulkan. Cuma manusia yang tidak mengerti. Ada sebuah istilah yang bagus dicatat hari ini buat seluruh jamaah. Saya senang ketika doaku dikabulkan karena sesuai dengan keinginanku. Tapi saya lebih senang lagi ketika tidak dikabulkan karena itu sesuai dengan kehendak Allah. Yang mana yang lebih bagus? Keinginanku atau kehendaknya Allah? Tentu saja kehendaknya Allah lebih bagus daripada keinginan saya sendiri. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama Bang Tepuk tangan Fadli. Ustaz Syam. Kita lanjut lagi, waktu kita kasih kesempatan jamaah kembali curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Gantian kali ya. Ibu udah berdiri. Ya, ayo boleh. Sini Ibu, maju. Ustadz Maulana Habib Usman boleh maju ke depan. Silakan. Ustadz Syam ya, Ustadz Syam ya. Tiga-tiganya semuanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kin dari Garut. Ibu Kin dari Garut. Tepuk tangan dong buat Ibu Kin. Annyeonghaseyo. Curhat dong Ustadz. Iya silakan Ibu. Saya ingin bertanya dan ini adalah luapan kegelisahan. Kegelisahan. Dan keresahan. Oh gitu. Di mana di masyarakat hari ini
begitu maraknya Begitu marah. pinjaman online. Oh, pinjaman Dan ini online. mudah diakses. Mudah diakses. Hampir semua umur, strata umur dimanapun itu tergiur dengan Oh, bahaya pinjaman nih. online. Ini suaminya, Iya. jangan-jangan ini nih. Iya, yang Ini dicurhatin. targetnya. Oh, Coba, kalau Ustaz. suami saya enggak. Coba Ustaz, coba dia. Ini Suami saya mah enggak Kalau pinjam suaminya online. enggak pinjaman online ya, Bu? Enggak dong. Pinjaman warung. Pinjaman kumis tebal banget tuh. Pinjaman kumis. Iya, dekat ibu, dekat istrinya Pak. Silakan maju Pak. Iya. Terus ibu, apalagi ibu? Kemudian di samping pinjol ya, pinjaman online juga sekarang maraknya judol. Oh. Judi online. Judi Itu online. dari mulai anak SD, SMP, SMA, Innauzubillah. mahasiswa, bahkan bapak-bapak pun ada. Pak tahu judul Pak? Judi online tahu Pak ya? Bapak jangan nangis, Bapak udah mau nangis aja lagian. Istrinya lagi curhat. Enggak, suami curhat. saya itu mengawal saya untuk mempertanyakan tentang ini karena ini merupakan mengawal. sama Iya. sebuah kegelisahan dan keresahan. Oh iya. Mengawal, Mengawal. berarti di atasannya. Oh di atasan. Pengawal. Pengawal, ajudan ini ajudan. Ya, Iya, nama suami Pak Kun-kun, bukan? bukan. Bu ibu Kinkin kan? Oh ya, saya nama Kinkin, suami saya namanya Bahtiar. Oh, Masya Bahtiar. Allah. Coba dijawab dulu. Salah satu dari Habib dulu silakan, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini adalah akhir zaman yang dimana maksiat bisa ada di tangan, di genggaman, yaitu menggunakan handphonemu untuk judol ataupun pinjol ataupun yang lain sebagainya, maka tahan. Yang bisa membentengi adalah iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan didikan agama. Jadi wajib bagi orang tua untuk mengajak anaknya untuk hadir ke majelis ta'lim, duduk di majelis ta'lim atau rutin setiap harinya berada di tempat-tempat kebaikan atau manggil guru ngajinya untuk diajarkan, dan orang tuanya senantiasa selalu berulang-ulang kali, jauhilah maksiat, jauhilah maksiat, jauhilah zina, judi, khamar, pinjaman online berbahaya bagi kamu sehingga engkau berada dalam kejerumusan, kehancuran. Ingatin terus anaknya, ingatin, jangan pernah berhenti, jangan pernah berhenti. Sehingga apa? Sehingga insya Allah akan menyerap dalam hati dan pikirannya. Karena orang tua yang baik selalu mengingatkan, orang tua yang pintar selalu omelin, selalu nasihatin, selalu tegur dalam keadaan salah ataupun benar. Jangan sampai anak itu terjerumus karena kita nggak bawel, karena kita nggak bawel, karena kita nggak ngomongin, kita nggak nasihatin, kita nggak didik, kita nggak jaga, kita nggak ngelindungin. Oleh karena itu, doakan. Yang paling penting salah satunya adalah doakan anak kita semoga berada dalam jalan dan ridhonya Allah Amin. Subhanahu wa taala, dan penonton di rumah dan di studio dan keluarga kita semoga Allah jaga, Allah Amin. lindungin, Allah selamatkan. Yang pertama dari LGBT, yang kedua dari zina, judi, khamar, maksiat dan lain sebagainya. Amin amin ya rabbal Alamin. Ustaz Syam ditambahkan, silakan Ustaz Syam. Baik, kadangkala anak-anak itu subhanallah dan bapak-bapak juga ya. Mereka tidak paham dengan kulitnya, Bu. Jadi kurangnya edukasi tentang judi ini membuat seseorang itu mudah masuk ke aplikasinya. Jadi mungkin judulnya, oh saham, oh ini saham halal, ini investasi halal, ini apapun masalahnya. Jadi Al-Quran menegurnya dengan mengatakan, wala taqafu ma laisa laka bihi ilm. Kalau nggak ada ilmunya jangan masuk ke dalamnya. Karena dipikir halal padahal haram, subhanallah. Dia pikir cuma 1.000 dikasih menang sama si aplikasi. 2.000 dikasih menang, subhanallah. Giliran masuk 2 juta, 20 juta, baru diserap semua duitnya, subhanallah. Ujung-ujungnya sambungannya judol, ya pinjol, maka hancurlah semuanya. Artinya perlu juga kita mengedukasi anak-anak, jadi majelisnya, pengajiannya itu isinya itu boleh. Nah. Oke, Ustaz Maulana silakan Ustaz. Makanya Oh bukan itu Ustaz. Janganlah kasihan. Dia nangis Ustaz, mukanya udah mau nangis. buat semuanya tidak ada kompromi buat judol, tidak ada kompromi buat pinjol. Nah, Pokoknya kalau terjadi pinjol dan judol, ambil handphone anak, ambil rekeningnya, tutup rekeningnya kalau perlu. Jangan sampai terbuka yang namanya seperti itu. Rusak rumah tangga, bahkan ada yang bunuh diri disebabkan karena itu. nauzubillah min zalik. Saya minta semuanya, semua masyarakat, ayo tidak ada kompromi buat seperti itu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz, guru-guru kita semuanya tepuk tangan. Ibu, terima kasih banyak Bapak semuanya. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana